Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-12 Fisika Komputasi di jurusan Fisika FMIPA Unsur. Metode komputasi yang akan diuraikan pada perkuliahan kali ini adalah integrasi numerik sebagai kelanjutan dari kuliah sebelumnya, tetapi metodenya berbeda. Kali ini kita akan membahas metode Simpson. Capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan penyelesaian integral dengan metode Simpson untuk memodelkan sistem fisik sederhana menggunakan MATLAB. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, integrasi numerik, khususnya metode Simpson, berada pada bab ke-12. Pembahasan tentang metode Simpson, kita mulai dari membahas tentang definisi, bentuk matematis, dan bentuk geometrinya. Metode Simpson merupakan kelanjutan dari konsep kuadratur numerik atau integrasi numerik. Formula metode Simpson diperoleh berdasarkan uraian Dirac-Taylor bentuk integrasi dasarnya. Secara matematis dapat kita lihat dalam bentuk integral dasar berikut ini. Fungsi f(x) dalam integral dinyatakan dalam bentuk diferensial ix dx, di mana bentuk geometrinya dapat kita lihat dalam bentuk monogrid dan multigrid. Bentuk monogrid sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode trapesium, hanya terdiri atas satu grid. Akan tetapi fungsinya yang semula terdiri atas beberapa orde, kemudian dinyatakan hanya dalam bentuk dua orde. Jadi bukan lagi berupa garis lurus untuk mengetahui luasan di bawah kurva, tetapi sebuah kurva yang menyerupai bentuk aslinya. Sedangkan multigrid terdiri atas beberapa grid dengan konsep yang sama, bahwa untuk menghitung luasan di bawah kurva, maka dibentuk garis yang menyerupai fungsi aslinya atau fungsi analitisnya. Jika fungsi yang akan diselesaikan bukan merupakan fungsi analitis, melainkan fungsi hasil plotting tabel data, maka garis yang dibentuk adalah sebuah garis yang menyerupai garis dari tabel data tersebut. Berikut ini adalah penjelasan metode Simpson sepertiga monogrid. Dari konsep yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mendapatkan formula metode Simpson sepertiga monogrid, maka perlu dilakukan uraian Dirac-Taylor. Namun, sebelum kita menjelaskan tentang uraian Dirac-Taylor, mari kita meninjau bentuk geometri untuk menyusun metode Simpson. Yang pertama, kita punya IXI plus 1. Dan yang kedua, kita punya IXI minus 1. IXI plus 1 adalah luasan di bawah kurva dengan interval dari A sampai XI plus 1. Sedangkan IXI kurang 1 adalah luasan di bawah kurva dengan interval dari A sampai XI kurang 1. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk IXI plus 1 adalah IXI plus delta X. Kemudian uraian Dirac-Taylor-nya dapat dilihat pada persamaan ini.
simbol O menunjukkan pemotongan deret Taylor. Jadi ini adalah uraian deret Taylor biasa yang sudah kita pelajari pada fisika matematika. Kemudian untuk I XI plus 1 adalah IXI dikurang delta X. Jadi total luasan di bawah kurva adalah IXI plus 1 dikurang IXI kurang 1. Selanjutnya, jika persamaan IXI plus 1 digunakan pada persamaan AI, demikian juga untuk IXI kurang 1 digunakan pada persamaan AI, maka diperoleh bentuk umum metode Simpson sepertiga monogrid. Dari persamaan ini, selanjutnya dapat dikembangkan menjadi bentuk beda hingga dengan menggunakan uraian diferensial kedua dalam bentuk beda hingga yang juga merupakan uraian deret Taylor ditambah dengan suku O. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, suku O adalah pemotongan deret Taylor. Sekarang, fungsi ini kemudian digunakan kembali pada persamaan AI, sehingga diperoleh formula umum metode Simpson sepertiga grid, di mana delta X adalah XI plus 1 dikurang XI kurang 1 per 2. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana mendapatkan formula umum metode Simpson sepertiga grid. Setelah mempelajari konsep metode Simpson sepertiga monogrid, sekarang mari kita mengerjakan soal yang sama dengan menggunakan metode sebelumnya, yaitu metode trapesium 1 grid. Pada metode trapesium, kita ketahui bahwa error yang terjadi melewati batas normal atau lebih dari 100%. Bagaimana dengan penyelesaian bentuk yang sama menggunakan metode Simpson sepertiga monogrid? Dari soal sebelumnya, kita ketahui solusi analitis dari integral ini adalah 53,598150. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Simpson sepertiga monogrid, maka kita peroleh formula umum untuk kasus ini, yaitu delta X kuadrat. Kemudian di sini kita punya XI kurang 1 dan juga 4FXI, karena range-nya dari 0 sampai 4. Kemudian di sini ada pemotongan deret Taylor. Dan delta X-nya kita gunakan formula umum, yaitu 4 dan 0 per 2. Kemudian rumus ini bisa disederhanakan menjadi rumus yang kita lihat di sini. Jadi sekarang delta X-nya adalah B dikurang A per 2, berarti hasilnya 6. Kemudian FA 4FC ditambah 4FB. Semua parameter yang kita gunakan kemudian disubstitusi ke persamaan ini, sehingga diperolehlah bentuk seperti ini. Dan hasilnya adalah 56,7696. Silakan cermati kembali bagaimana menggunakan semua parameter dalam formula ini. Kita kembali ke perhitungan kesalahan atau error, di mana rumusnya adalah nilai sebenarnya atau nilai analitisnya dikurang nilai hasil perhitungan dengan metode Simpson sepertiga monogrid per nilai sebenarnya atau nilai eksaknya dikali 100%.
ternyata hasilnya sangat efektif, di mana error yang kita lakukan yaitu 5,917%. Ya, dapat kita lihat di sini solusi analitisnya 53 sekian, sedangkan solusi numeriknya 56 sekian. Hanya terpaut 3 angka. Jika dibandingkan dengan metode trapesium, kesalahannya melewati batas normal. Untuk itu, dapat kita simpulkan bahwa metode Simpson sangat efektif dalam meminimalkan error. Dari contoh ini terlihat bahwa metode Simpson memberikan hasil yang hampir akurat jika dibandingkan dengan metode trapesium, meskipun dengan grid yang sama, yaitu masing-masing pada level monogrid. Selanjutnya, pada uraian berikut, metode Simpson akan dikembangkan pada grid yang lebih tinggi, yaitu metode Simpson sepertiga multigrid. Metode Simpson sepertiga multigrid merupakan pengembangan metode Simpson sepertiga monogrid. Caranya adalah luasan di bawah kurva dihitung dengan menggunakan beberapa grid. Jadi, integral A sampai B yang merupakan fungsi fx ditentukan solusinya atau luasannya dengan menambahkan beberapa A, di mana sebelumnya kita hanya menggunakan 1A. Jadi di sini dapat kita lihat pada bentuk geometrinya A1, A2, A3 sampai AN. Dan di sini kita lihat adalah AN kurang 1 dengan range dari A sampai B. Dari formula umum metode Simpson sepertiga monogrid, kemudian formula ini dikembangkan menjadi beberapa grid. Jadi kita lihat di sini sudah banyak grid. Grid pertama, grid kedua, dan grid Kn. Tentunya dengan sebuah aturan. Mari kita lihat pada grid awal dimulai dengan X0, kemudian ditambah 4Fx1 plus 4Fx2. Sedangkan pada grid kedua dimulai pada Fx1 tambah 4Fx2 tambah Fx3. Dengan demikian, pada suku Kn atau grid yang Kn, di sini adalah Fxn kurang 2 plus 4Fxn kurang 1 ditambah Fxn. Formula ini dapat disederhanakan dalam bentuk somasi, sehingga diperoleh formula umum metode Simpson sepertiga multigrid dalam bentuk persamaan yang dapat kita lihat di sini, di mana delta X-nya tetap sama dengan metode Simpson sepertiga monogrid, yaitu Xi plus 1 dikurang Xi kurang 1 per N. Jadi inilah formula umum metode Simpson sepertiga multigrid. Selanjutnya, mari kita lihat contoh yang sama yang semula dikerjakan dengan metode trapesium monogrid. Ya, seperti biasa, solusi analitisnya tetap sama. Kemudian kita aplikasikan metode Simpson sepertiga multigrid. Kita tulis dulu formula umumnya yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita tuliskan delta X-nya 4 kurang 0 per 4 sama dengan 1. Kemudian kita punya FA, FB, kemudian ditambah 4 sigma N kurang 1 berarti ini sampai 3. Kemudian ini N kurang 1 berarti sini 2 sampai
2. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan formula umum. Ya, delta X-nya adalah 1, kemudian sepertiga, dimulai dari E0 ditambah E4, kemudian 4E1 ditambah E3 ditambah 2E berpangkat 2. Hasilnya adalah 53,863846. Hanya terpaut 0,3. Dengan demikian, kesalahan atau error yang kita dapatkan dalam perhitungan ini sama seperti prosedur sebelumnya, hasilnya adalah 0,5%. Jadi, dengan menggunakan metode Simpson sepertiga multigrid atau N-grid, terbukti hampir tidak ada kesalahan. Dari pembahasan ini semakin menunjukkan bahwa metode Simpson sangat efektif dibandingkan dengan metode trapesium yang telah dibahas pada konten sebelumnya. Sebagai tambahan wawasan, metode Simpson sepertiga multigrid dapat dikembangkan menjadi metode Simpson 3/8 multigrid. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Pengembangan metode Simpson sepertiga multigrid menjadi metode Simpson 3/8 multigrid bukanlah merupakan operasi matematika yang rumit. Kita cukup mengalihkan persamaan ini dengan 3/8 sehingga diperoleh formula umum metode Simpson 3/8 multigrid. Perbedaannya hanya terletak pada pembaginya. Metode Simpson sepertiga multigrid dibagi 3, sedangkan metode Simpson 3/8 multigrid dibagi 8. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang metode Simpson, perhatikan tutorial pemrograman berikut. Buatlah program untuk menyelesaikan persamaan berikut dengan menggunakan metode Simpson sepertiga multigrid. Soal ini sudah kita bahas sebelumnya, di mana solusi analitiknya adalah 53,59 sekian-sekian. Kemudian, untuk membuat program dalam MATLAB, kita perlu menyusun algoritma untuk kasus ini dengan menggunakan metode Simpson sepertiga multigrid. Algoritmanya dibangun dari formula umumnya. Jadi di sini kita lihat formula umum untuk kasus ini adalah persamaan yang dapat kita lihat di sini, di mana delta X-nya adalah 4 dikurang 0/4 sama dengan 1. Jadi, solusi numeriknya juga sudah kita hitung pada pembahasan sebelumnya. Apa yang perlu kita pahami adalah bagaimana menerjemahkan persamaan ini ke dalam bahasa pemrograman MATLAB. Berikut ini adalah listing program metode Simpson sepertiga untuk kasus pada tutorial pemrograman ini. Di sini, pengguna diminta untuk menginput batas bawah A, kemudian masukkan batas atas B, delta X-nya adalah 1, kemudian kita akan diperlihatkan berapa jumlah grid. Selain itu, kita juga akan menampilkan hasil perhitungan dengan metode Simpson sepertiga. Setelah hasil perhitungan diperoleh, selanjutnya kita akan memperlihatkan kurva integrasi dengan perintah plot X, F. Jadi, hasil perhitungan X dan Fx kemudian diplot dalam bentuk kurva integrasi.
Dari sini kita akan melihat bagaimana kurva hasil perhitungan. Untuk mengerti listing program ini, Anda perlu mempelajari beberapa prosedur pemrograman pada konten sebelumnya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail dengan asumsi sudah dibahas pada konten sebelumnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Di sini sudah terlihat dua buah jendela, yaitu Common Window dan Script and File. Untuk menjalankan program ini dan menampilkan hasilnya pada jendela Common Window, kita bisa mengklik tombol ini, Run. Kemudian pada jendela Common Window, kita diminta memasukkan batas bawah. Dari persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, batas bawah integral adalah 0. Sedangkan batas atas integralnya adalah 4. Setelah itu, kita tinggal menekan Enter. Hasilnya dapat kita lihat bahwa luas daerah integrasi adalah 52, sekian. Artinya sangat mendekati nilai sebenarnya. Dan ini adalah kurva yang dihasilkan setelah melakukan plotting data X dan Fx. Selamat mencoba, semoga Anda berhasil membuat program yang lainnya dalam MATLAB dengan menggunakan metode Simpson, sepertiga multigrid maupun metode Simpson 3/8 multigrid setelah melakukan beberapa pengembangan algoritmanya. Untuk memperdalam pemahaman Anda terkait dengan metode pemrograman dalam MATLAB untuk metode Simpson ini, silakan kerjakan latihan pemrograman berikut. Buatlah program dalam MATLAB untuk menentukan nilai integral berikut dengan metode Simpson yang telah dibahas dalam konten ini. Kembangkan konsep pemrograman pada tutorial yang telah dibahas pada kuliah ini untuk menyelesaikan latihan kali ini. Selamat bekerja, semoga Anda sukses mengerjakan latihan pemrograman ini. Demikian perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.